Halo, jumpa lagi dengan saya di channel Matematika Kreatif Tuti Suprapti Gunung Kidul. Kali ini kita akan membahas prediksi PTS Matematika semester 1 bagian 3. Asik! Bagi yang baru pertama kali ini gabung, untuk prediksi yang pertama dan kedua sudah saya upload ya, jadi silahkan cari. Maka kalian subscribe saja dan tekan tanda loncengnya agar setiap kali saya mengupload video-video praktis cara pembelajaran yang baru, kalian akan mendapatkan informasi. Langsung saja ya, yuk belajar yuk. Soal ke-21. Diketahui persamaan kuadrat x kuadrat plus 3x min 5 sama dengan 0. Jenis akar-akar dari persamaan kuadrat tersebut adalah. Kita kerjakan bersama-sama ya nak ya. Persamaan kuadrat ax kuadrat plus bx plus c sama dengan 0 dengan diskriminannya adalah D sama dengan B kuadrat min 4AC. Maka akar-akarnya real dan dua akarnya berlainan jika D-nya lebih dari 0 atau positif. Kemudian akar-akarnya real dan sama atau kembar jika diskriminannya sama dengan 0. Kalau negatif bagaimana Bu? Kalau negatif berarti dia tidak mempunyai akar. Atau kalau istilahnya mempunyai akar imajiner, seperti itu. Nah, pada x kuadrat plus 3x min 5 sama dengan 0 ini, A-nya adalah berapa ya? A itu adalah bilangan dari x kuadrat atau koefisien dari x kuadrat. Jadi A-nya adalah 1. B-nya adalah 3. Karena B itu adalah bilangan dari x atau koefisien dari x. Kemudian C-nya adalah bilangan saja atau konstanta. Jadi C-nya adalah negatif 5. Untuk D-nya, B kuadrat min 4AC, kita hitung ya. B-nya adalah 3, berarti 3 kuadrat dikurangi 4 kalikan 1 dikalikan negatif 5. Berapa ya? Hitung. 3 kuadrat itu 9, 4 dikalikan 5, 20, negatif kalikan negatif, positif. Jadi D-nya adalah 29. Kembali ke uraian tadi, karena D-nya positif, maka akar-akarnya adalah real dan berlainan atau berbeda. Paham ya anak-anak? Mas ingatkan jadinya teorinya. Oke, sip. Lanjut ya. Soal 22. Persamaan kuadrat 2x kuadrat plus mx plus 2 sama dengan 0 akan mempunyai dua akar yang sama jika nilai m adalah berapa ya? Kita kerjakan bersama-sama. Pada 2x kuadrat plus mx plus 2 sama dengan 0, A-nya adalah 2. A itu adalah koefisien dari x kuadrat. Kemudian B-nya adalah M. B itu adalah koefisien dari x. C-nya adalah 2. D adalah B kuadrat min 4AC, syarat mempunyai akar kembar jika diskriminan sama dengan 0. Jadi kita tinggal memasukkan A, B, C ini ke dalam persamaan diskriminan.
D-nya tadi 0 ya, berarti 0 sama dengan B-nya adalah M kuadrat dikurangi 4 kalikan AC. A-nya 2, C-nya 2. Jadi 0 sama dengan M kuadrat dikurangi 4 dikalikan 2 kalikan 2 dikurangi 16. Jadi M itu adalah plus minus akar 16. M sama dengan 4 atau M sama dengan negatif 4. Jadi persamaan kuadrat 2x kuadrat plus mx plus 2 akan mempunyai dua akar yang sama jika nilai M itu 4 atau negatif 4. Paham anak-anak? Gampang kan? It's easy. Gampang. Lanjut ya. Soal 23. Persamaan kuadrat yang akar-akarnya 4 dan negatif 7 adalah, kita kerjakan bersama-sama ya nak ya. Rumus persamaan kuadrat yang akar-akarnya diketahui adalah x kuadrat dikurangi x1 ditambah x2x ditambah x1 dikalikan x2 sama dengan 0. Dari soal diketahui bahwa x1 nya sama dengan 4, x2 nya sama dengan negatif 7. Jadi persamaan kuadratnya menjadi x kuadrat dikurangi x1 ditambah x2 ya, berarti 4 ditambah negatif 7 x ditambah x1 dikalikan x2, berarti 4 dikalikan negatif 7 sama dengan 0. Kita hitung 4 dikurangi 7 berapa ya? Negatif 3. 4 dikalikan negatif 7 berapa ya? Negatif 28. Jadi ini persamaannya menjadi x kuadrat dikurangi negatif 3x ditambah negatif 28 sama dengan 0. Ini adalah di dalam kurungnya min 3. Kemudian yang di luar kurung adalah negatif. Min dikalikan min hasilnya adalah positif, sehingga persamaannya menjadi x kuadrat ditambah x ditambah min 28 sama dengan 0 atau x kuadrat ditambah 3x min 28 sama dengan 0. Paham anak-anak? Oke, lanjut ya. Soal 24. Persamaan kuadrat yang akar-akarnya 3/4 dan setengah adalah, kita kerjakan bersama-sama ya nak ya. Rumus persamaan kuadrat yang akar-akarnya diketahui adalah x kuadrat dikurangi x1 ditambah x2x ditambah x1 dikalikan x2 sama dengan 0. Pada soal sebelumnya kita kan sudah mengerjakan toh ya, masih ingatlah ya kan. Nah, dari soal diketahui bahwa x1 adalah 3/4 dan x2 adalah setengah. Kita jumlahkan dulu akar-akarnya. 3/4 ditambah setengah. Disamakan dulu penyebutnya. 3/4 ditambah 2/4. Jadi sama dengan 5/4. Kemudian kita kalikan x1 dikalikan x2, berarti 3/4 dikalikan setengah sama dengan 3 dikalikan 1 3, 4 dikalikan 2 8. Jadi x1 dikalikan x2 adalah 3/8. Sehingga persamaannya menjadi x kuadrat dikurangi hasil penjumlahan akarnya 5/4x ditambah hasil perkalian akarnya 3/8 sama dengan 0. Nah, ini bentuknya kurang cakep anak-anak. Jadi harus dikalikan 8 dulu biar cakep kayak kalian semua, anak-anak yang cakep. Kita kalikan 8 semua ya. Hasilnya adalah 8x kuadrat dikurangi 5/4 dikalikan 8x
dikurangi 3/8 dikalikan 8, jadi bisa disederhanakan. Yang ini 8 disederhanakan dengan 4, dapatnya 2 ya nak ya. Jadi 2 dikalikan 5, 10. Jadi persamaannya adalah 8x kuadrat dikurangi 10x ditambah 3 sama dengan 0. Paham? Lanjut ya. Soal 25. Diketahui persamaan kuadrat x kuadrat plus 4x min 5 sama dengan 0. Bentuk kuadrat sempurnanya adalah, kita kerjakan bersama-sama ya nak ya. Untuk membuat persamaan kuadrat dengan bentuk kuadrat sempurna, maka x kuadrat plus 4x min 5 ini kita ubah menjadi seperti ini. X kuadrat plus 4x sama dengan 5. Nah, setengahnya dari 4 itu adalah 2. Sehingga ini menjadi x ditambah 2 kuadrat sama dengan 5 ditambah 2 dikuadratkan. Ini sama dengan x tambah 2 kuadrat sama dengan 5 ditambah 2 kuadrat sama dengan 9. Jadi bentuk kuadrat sempurna dari x kuadrat plus 4x min 5 sama dengan 0 adalah x ditambah 2 kuadrat sama dengan 9. Soal 26. Bentuk penyelesaian persamaan kuadrat x kuadrat plus 8x min 9 sama dengan 0 dengan rumus ABC adalah. Kita kerjakan bersama-sama ya nak ya. Rumus ABC masih ingat enggak? Nih rumus ABC-nya seperti ini. X12 adalah min B plus minus akar B kuadrat dikurangi 4AC per 2A. Yang di bawah akar ini adalah diskriminannya. Nah, pada persamaan di atas, x kuadrat plus 8x min 9 sama dengan 0, A-nya adalah 1, B-nya adalah 8, C-nya adalah negatif 9. Sehingga D-nya atau diskriminan adalah B kuadrat min 4AC sama dengan B kuadrat adalah 8 kuadrat dikurangi 4 dikalikan A-nya 1, C-nya negatif 9. Min dikalikan min jadi plus ya. Jadi 8 kuadrat 64 ditambah 4 kali 9 36. Jadi diskriminannya adalah 64 ditambah 36 sama dengan 100. Jadi penyelesaian persamaan kuadrat x kuadrat plus 8x min 9 sama dengan 0 dengan rumus ABC. X12 nya adalah min B plus minus akar D per 2A. Min B nya adalah min 8 plus minus akar D adalah akar 100 dibagi 2A, A-nya 1, 2 kali 1, hasilnya adalah 2. Jadi X12 nya ini min B plus minus akar 100 dibagi 2. Ini nanti masih bisa diselesaikan sampai didapat hasil, tapi untuk penyelesaian dengan rumus ABC seperti ini caranya. Paham ya anak-anak? Soal 27. Jika X1 dan X2 akar-akar persamaan kuadrat X kuadrat min 5X plus 6 sama dengan 0, maka persamaan kuadrat baru yang akar-akarnya 2 lebihnya dari persamaan kuadrat yang lama adalah, kita kerjakan bersama-sama. Mula-mula kita mencari dulu ya akar-akar dari persamaan yang lama
yakni X kuadrat min 5X plus 6 sama dengan 0. Ini kalau kita faktorkan menjadi X dikurangi 2 dikalikan X dikurangi 3. Kita cari bilangan-bilangan yang kalau dikalikan ketemu positif 6, yaitu min 2 dan min 3, kalau dijumlahkan ketemu negatif 5. Jadi X dikurangi 2 dikalikan X dikurangi 3 sama dengan 0, didapatkan X 2 sama dengan 0, itu berarti X satunya sama dengan 2. Untuk persamaan kuadrat baru, akar-akarnya adalah 2 lebihnya. Akar yang lama 2, akar yang baru berarti 2 ditambah 2 sama dengan 4. Kemudian X dikurangi 3 sama dengan 0, kita dapatkan X2 nya sama dengan 3. Akar yang lama itu 3, akar yang baru 2 lebihnya. Berarti untuk persamaan kuadrat baru akarnya adalah 3 ditambah 2 sama dengan 5. Nah, dengan demikian persamaan yang baru adalah X kuadrat dikurangi jumlah kedua akar X ditambah hasil kali kedua akar sama dengan 0. Sama dengan jumlah kedua akar 4 ditambah 5. Hasil kalinya berarti 4 dikali 5. Kita hitung ya. X kuadrat dikurangi 4 ditambah 5, 9. Kemudian 4 dikalikan 5, 20. Jadi persamaan yang kita cari adalah X kuadrat dikurangi 9X ditambah 20 sama dengan 0. Gampang kan? Thanks a lot for learning with me. Masih ada 3 soal sebenarnya yang belum bisa saya buatkan untuk prediksinya, yaitu soal 28, 29, 30. Karena waktunya yang sangat mepet sekali. Saya minta maaf, tapi saya percaya kalian akan belajar dengan lebih baik lagi, dan yang sedikit ini semoga bisa membantu kalian menghadapi PTS. Oke, ketemu lagi pada video yang akan datang. Bye-bye.